Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel saya, Santai Bareng. Oke teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin-kemarin. Maaf, saya udah masuk 2 minggu nggak update lagi ya video tentang TikTok Ads Manager. Kali ini kita akan membahas pembahasan tentang pembacaan metrik. Di sini saya sudah menjalankan iklan selama 2 minggu. Alhamdulillah kemarin dalam satu hari dengan spend 200.000 saya berhasil mendapatkan 2 OTS ya. Nah, di sini kali ini saya akan menjelaskan sedikit trik dan gimana biar kita mendapatkan audiens yang sesuai dengan target dari produk yang kita jual. Oke, kali ini di sini saya sudah membuka di bagian dashboard di bagian campaign-nya. Di sini saya menjalankan 2 campaign yang produk saya jual. Di sini anggaran per harinya saya bikin 200 per hari. Nah, di sini teman-teman semua kita perhatikan. Di sini untuk minggu kemarin itu saya modal habis 200.000, saya mendapatkan OTS 2 dalam satu hari. Itu saya profit kisaran 1.300.000. Dan setelah masuk minggu keduanya lagi ini TikTok emang agak kurang sih akhir-akhir ini. Dari beberapa teman-teman juga, teman-teman sesama advertiser juga ngeluh gitu. Iklan di TikTok ini emang sekarang ini rada-rada agak jauh dari biasanya. Dan ini untuk hari ini iklan saya jalan. Ini saya jalankan dari mulai kisaran jam 1 malam sama siang ini ya, yang satu lagi siang ini. Di sini real chat masuk belum sampai 10 chat masuk kayaknya. Dan di sini kualitas chatnya jauh kali dari biasanya. Di sini rata-rata audiens yang ngechat masuk ke WhatsApp saya ini rata-rata bilang produk ini mahal. Berarti kan kita tuh belum sesuai dengan target market yang kita inginkan, ke audiens yang tepat gitu. Di sini ada 22 konversi dibagi, saya genapkan aja chat masuk itu di angka sekitaran 7 ya, 7. Nah, jadi 7 chat masuk 7, spend habis hari ini itu sekitaran 134. Kita genapkan di 134. Oke, ini saya zoomkan. Nah, di sini teman-teman semua, sini bisa kita lihat. Jadi pedoman acuan buat baca metrik di TikTok Ads ini dia hampir sama dengan Facebook Ads. Di sini kita patokannya gini. Konversi kita sebanyak ini, kalau di sini kan saya fokusnya ke 2 campaign ya. Kita lihat perbandingan CPA dengan CPM. Kalau CPA-nya masih di bawah dari 15.000, kalau saya ini kan 5 ribuan, berarti di bawah 10.000. Ini tergolong sangat murah. Bisa jadi ini CPA-nya sampai 3 ribuan ada, 1.000-an ada, kalau di sini kan 5 ribuan. Jadi gini teman-teman, CPA ini kan klik per action gitu. Jadi seberapa banyak orang yang ngeklik, yang melakukan tindakan di landing page kita gitu. Orang yang walaupun orang tuh nggak berhasil masuk ke chat kita, ke WhatsApp kita, tapi orang tuh udah ngeklik, udah melakukan sesuatu, udah mengklik tombol-tombol yang ada di landing page kita gitu. Tombol-tombol yang di landing page yang sesuai saya contohkan di video kemarin. Di situ kan ada terlihat kita bikin tombol pesan sekarang, tanya-tanya harga produk dulu. Jadi orang tuh udah mungkin bisa jadi orang tuh ngeklik, semua orang tuh tahu kalau ngeklik ini langsung ke WA, orang tuh ngeback. Jadi orang tuh nggak langsung ngelingkan ke WA kita, jadi orang tuh malas. Atau bisa jadi orang tuh di browser Android orang tuh error, bisa juga gitu.
Apalagi sekarang ini kan TikTok ini lagi update besar-besaran. Nah, di sini CPA, kalau kita CPA nih di bawah 15.000 itu masih tergolong murah. Tapi kita perhatikan juga dulu dari konversi, berapa konversi masuk dan berapa chat masuk, real chatnya. Setiap konversi ini banyak, pasti CPA di sini nih pasti murah. Itu aja patokannya. Dan selanjutnya untuk CPM. Nah, jadi gini teman-teman, CPM ini berpengaruh dengan konten kita. Kalau konten kita ini CPM ini di atas dari 35.000, itu patokan kami ya. Patokan kami di bawah dari 35.000 itu tergolong murah. Kalau di atas dari 35.000 itu tergolong mahal. Jadi di sini semakin banyak jangkauan dan semakin banyak tayangan yang dilakukan audiens kita pada konten yang kita bikin di TikTok, itu malah semakin murah. Tapi kalau misalnya orang tuh agak tayangnya banyak, bisa jadi ini mahal. Jadi tergantung dari reach-nya dari konten kita. Nah, contoh di sini. Di sini konversi 20, CPA-nya Rp6.132 dan di sini CPM-nya cuma 23.000. Ini masih tergolong murah, sangat murah sekali. Jangkauan yang didapatkan dari konten ini itu 3.000-an lebih. Jadi semakin banyak jangkauan kita, semakin banyak tayangan dari konten kita tuh, ini semakin murah. Nah, di sini dari CPM ini kita bisa patokan juga dengan CTR-nya. CTR ini bagaimana orang melakukan tertariknya, orang yang mengklik, orang yang stop, orang yang cuma nonton, orang yang berhenti ketika konten kita muncul. Orang tuh berhenti melihat konten kita, oh ini kontennya bagus, orang tuh nonton sampai habis, atau orang tuh cuma scroll aja, lihat aja gitu. Ini tergantung, ini bisa kita baca di CTR-nya ini. Semakin tinggi CTR, kalau biasanya kami semakin tinggi CTR tuh semakin bagus konten kita. Jadi pedomannya di sini aja. Kalau di sini kan 0,74%. Jadi ini tergolong masih lumayan dan ini masih oke lah, masih bisa dipertahankan. Jadi sekarang ini dari beberapa hari yang kami ngiklanin di minggu ini emang agak kurang ya, dan teman-teman saya juga bilang gitu, daya tarik ketertarikan orang dari produk yang kami jual ini bisa jadi berpengaruh dari kontennya yang kurang menarik orang, sehingga nggak minat buat beli, atau bisa jadi gara-gara harganya lumayan wow dengan kondisi ekonomi sekarang ini. Cuma kalau kita betul-betul mau ngiklan, ya kita panasin dulu lah. Panasin akun iklan kita, panasin campaign kita. Nanti di sini kalau di TikTok ini kan umur dari campaign itu udah dibilang tergolong baik, bagus, itu berumur sekitaran 5 hari ke atas. Kalau untuk 5 hari ke atas, kita lihat gimana metrik, kita baca metriknya, kondisinya bagus, oke kita scale up. Jadi kita scale up tuh kita naikin budgetnya dari 200, kita scale up menjadi kelepatannya satu kali aja. Satu kalinya maksudnya gini, ini kan 200 di sini, kita scale up, kita naikin budget jadi nambah 100 menjadi 300. Jadi jangan nanti teman-teman ketika kampanyenya udah bagus, nanti teman-teman wah ngikutin hawa nafsu, semakin besar ini semakin besar budget per hari, semakin banyak nih closingan kita. Jadi nggak gitu. Jadi kelipatan yang dianjurkan dari si TikTok nih, dari dari yang pernah kami praktekkan, pernah kami alami, itu kita kelipatannya cuma kelipatan 100 saja gitu. Jadi dari 200 menjadi 300, dari 300 menjadi 400. Dan selanjutnya, jika memang dari scale up yang kita lakukan itu udah naik, teman-teman boleh aja dari 200 naikin ke 400, 200 naikin ke 600, boleh aja gitu. Dan untuk scale up, kita di sini bisa aja langsung klik di bagian anggaran ini teman-teman. Di sini ada edit anggaran, kita langsung aja rubah aja di sini 2 menjadi 300. Nah, lantaran ini campaign saya baru, saya nggak bisa praktek and scale up ke teman-teman semua. Cuma di sini kalau misalnya campaign
teman-teman semua udah berumur 1 mingguan atau 10 hari atau di atas 5 hari, itu dapat terus setiap hari nih, misalnya dapat terus closingannya setiap hari, dapat terus orderannya setiap hari, ya teman-teman coba scale up lah. Dari algoritma si TikTok nih, gini, di algoritma TikTok ini kan sistem anggaran hariannya ini kan kayak semacam lelang. Semakin tinggi orang yang ngasih anggaran, berarti dia semakin menang. Jadi lantaran kita cuma bertahan di 200, kemungkinan besar itu campaign kita tuh cuma terhenti di ukuran anggaran 200 saja. Jadi kita udah kalah saing dengan orang yang memasang anggarannya lebih tinggi di atas dari 200. Bisa jadi orang tuh masangnya 300, 400, 500, 600 per juta gitu. Jadi kita udah kalah. Nah, jadi di sini buat scale up kita harus perhatikan juga. Jangan langsung scale up, naikin budget tanpa lantaran kita harus kita tidak mengetahui nih metrik-metrik yang ada di sini. Kalau seperti itu ya sama aja kita jadi boncos, teman-teman. Nah, di sini selanjutnya saya akan membagikan trik juga. Di TikTok Ads Manager ini dia tuh ada namanya taktik, kalau istilahnya, kalau kami biasa bilang itu triknya. Jadi di sini nih satu campaign, satu AdSense group, satu AdSense gitu. Jadi satu campaign, satu grup, satu iklan. Dan selanjutnya di situ kita bisa bikin satu campaign, dua grup, dan iklan satu-satu. Dan selanjutnya bisa juga gini, satu campaign, satu grup, dua iklan, dua AdSense. Kalau di sini saya selama ini yang berhasil, saya hanya menjalankan trik yang ketiga, satu campaign, satu grup, dua AdSense. Di sini saya lakukan pengoptimalan. Di sini saya tunjukkan sedikit sama teman-teman trik untuk biar bisa kita. Tapi di sini nggak ini ya, nggak harus berfokus pada trik yang ini aja gitu. Teman-teman bisa mencoba eksperimen gitu, biar teman-teman, oh rupanya akun saya bagusnya diginiin nih, akun saya bagusnya digini-ginikan nih. Soalnya di setiap akun TikTok ini beda-beda gitu, beda-beda. Maksud saya ini bisa jadi pada akun teman-teman ini trik yang dipakai itu cuma satu campaign, satu grup, satu AdSense. Nah, di sini teman-teman, kita masuk di bagian edit. Di sini saya contohkan aja ya. Kita zoom in kan dulu biar nampak. Nah, ini teman-teman. Di sini pada bagian grup, setelah teman-teman bikin bagian grup, di sini pixel, setelan pixel, tindakan yang dilakukan dari pixel kita. Di sini teman-teman bisa matikan, pilih di sini pilih penempatan. Kita kan fokusnya cuma ke TikTok. Kita klik TikTok, dan selanjutnya di sini kita bisa matikan komentar, pengunduhan video kita. Soalnya video kita ini kan kita yang bikin ya, otomatis kita copyright lah. Nah, selanjutnya di sini kita bisa milih jenis materi iklan. Jadi jenis materi iklan di sini nih, satu campaign, satu grup, kita bisa banyak nih masang iklan, lebih dari 10 sampai 30 iklan. Sampai 30 konten yang kita pasang. Nah, di sini si TikTok nyaranin seperti itu. Ketika kita milih jenis materi iklan, kita aktifkan seperti itu. Kita bisa ini dari 10 konten yang kita pasang, si TikToknya otomatis nanti ini dia nyariin orang. Di situ kita bisa nilai nih konten mana yang bagus, otomatis si TikToknya ngebantu kita. Konten dari pengoptimalan yang jadi dari jenis materi iklan yang kita pasang di sini nih, si TikTok sudah ngasih tahu ke kita nih, kalau konten dari 10 atau 5 konten yang kita pasang di campaign kita ini, dia itu cuma ada 3 nih yang bagus misalnya. Jadi dari 3 yang bagus ini kita bisa milih nih, dari 3 yang ini nih yang bagus yang mana. Kita bisa milih juga, misalnya konten yang A yang bagus. Jadi untuk selanjutnya kita bisa milih, oh berarti nih di TikTok yang bagusnya cuma konten A nih. Ya udah, untuk campaign kita bikin campaign selanjutnya
kita bikin campaign baru, ya konten yang A tadi kita pasang. Lantaran di situ udah masuk top ads nih gitu. Misalnya udah setiap kita pasang konten yang itu, orang udah banyak pasti ngechat, orang udah banyak pasti nonton konten kita lantaran kontennya bagus, lantaran di situ clickbaitnya bagus, bla 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 gitu. Jadi di situ kita bisa milih, kita bisa tahu konten ini bagus, konten ini jelek, konten ini agak kurang nih, konten ini lumayan lah. Di TikTok nih, si TikTok nih udah ngebantu kita dari jenis materi iklan. Bisa aja tanpa kita jenis materi iklan kita pasang di sini. Cuman di situ kita cuma bisa masangkan satu persatu. Kalau kita milih jenis materi iklan, itu kita bisa lebih dari 5, lebih sampai 30 kalau tidak salah tuh. Nah, di sini kalau saya sekarang ini saya main polos-polos. Main polosnya maksud di sini nih, saya nggak milih, nggak ngisi nih di bagian minat perilaku. Di sini kita bisa milih nih, misalnya di sini minat perilaku kita bisa milih siapa aja sih yang berhak nonton konten kita, siapa aja yang berhak melihat iklan kita. Misalnya orang yang suka nonton drama, orang yang sering nonton stand up comedy, orang yang sering nonton olahraga, orang yang sering nonton tentang hewan di TikTok tuh kita bisa milih. Tapi di sini saya main polos-polos. Jadi di sini dari beberapa riset yang kami lakukan, kami pernah nyoba beberapa campaign yang kami bikin, main polos-polosan, main yang memakai targeting, minat perilaku, dan main setelan Android. Jadi di sini saya cuma saranin kalau buat kita mendapatkan audiens yang besar, yang banyak, teman-teman semua cobalah main polos-polosan aja ya. Palingan di sini kita setel di bagian usia ya. Kalau produk kita jual seperti kemarin jam tangan, otomatis kita bisa milih nih dari umur 13 sampai 40, pria wanita. Kalau di sini kan produk yang saya jual di sini nih, yang betul-betul saya jual produk kecantikan. Jadi di sini fokusnya ke gendernya wanita, usia yang saya pilih 35 ke atas. Jadi lantaran harga produk yang saya jual ini lumayan wow tinggi harganya, jadi nggak mungkin rasanya orang-orang bunda-bunda yang kerja berpenghasilan agak lumayan itu kan rata-rata umur 30-an ke atas. Nah, selanjutnya di sini ini audiens di sini nih kita bahas selanjutnya nanti. Di sini nih ada namanya strategi LLA. Nah, di sini nanti saya jelaskan gimana cara bikin LLA, gimana cara bikin audiens yang misalnya gini nih, si TikTok ini udah ngebantu kita. Jadi anggaplah campaign kita bagus nih, bulan ini bagus, kita mau bikin LLA. Jadi kita minta, hey TikTok, tolong dong cariin audiens buat campaign saya ini orang yang sama persis dengan bulan kemarin, tapi bukan orang itu lagi, biar perkembangan campaign kita ini bagus. Orang yang kemiripan dengan audiens yang kemarin nih. Soalnya audiens yang kemarin tuh saya berhasil menjual produk saya 100 box misalnya. Jadi untuk bulan ini saya minta tolong dong sama si TikTok, saya bikin LLA, cari dong audiens yang hampir mirip dengan orang yang seperti itu, biar campaign saya ini naik lagi di bulan ini gitu. Kita bisa seperti itu. Untuk pembahasan LLA kita bahas di next video aja ya. Nah, selanjutnya di sini setelah teman-teman setelah di situ, kita di sini bisa milih nih perangkatnya, sistem operasinya tanpa batas. Kalau biasanya kalau di sini saya coba 2, yang satu lagi memang polos-polos, yang satu lagi di sini saya bikin saya setting di bagian Android. Nah, selanjutnya di sini jenis koneksi, jenis jaringannya. Di sini saya pilih WiFi sama 4G ya. Rata-rata kalau bunda-bunda itu kan kalau biasanya kerja kantoran itu pasti ada WiFi-nya di kantor. Dan jaringannya kalau sekarang rata-rata udah 4G lah. 5G mungkin belum menyeluruh. Ya paling settingannya itu aja sih. Nah, di sini
Saya anggaran harian perharinya di sini 200.000. Udah cuma itu aja. Tetap kita pasang kalau bisa, kalau buat iklan tuh cobalah 24 jam selama 5 hari. Ya istilahnya kita bakar-bakar duit dulu lah teman-teman. Kalau memang kita, ya ibarat pepatah kan gini, kalau kita mau berbisnis kalau kita mau berbisnis kita siap rugi gitu, dan risikonya kaya. Jadi di sini pepatah yang di sini ini ya memang memang terasa kali ketika saya menjadi seorang advertiser iklan di media sosial kayak gini, di TikTok, di Facebook, itu berasa kali. Bisa aja minggu ini kita dapat banyak, minggu besok kita udah, ya modal kita udah tinggi, kita belum dapat apa-apa, ya bisa aja. Tapi di sini kita berani bakar duit lah, kalau bisa kalau kalau orang advertiser bilang kita berani bakar-bakar duit, bukan bukan bakar duitnya dengan api, tapi di sini kita berani, kita buat buat modalin dulu nih campaign kita, buat kita tayangin dulu nih. Soalnya di sini semakin lama campaign kita tuh bisa aja dia tuh semakin bagus gitu. Jadi di sini nih emang nggak ada ilmu pastinya di TikTok, cuma algoritmanya kita harus paham. Yang yang saya bilang tadi, si TikTok ini udah banyak ngebantu kita. Kalau buat iklan di TikTok nih, dia pasti nyaranin nih. Nah, dia nanti pasti ada kayak ngasih notifikasi, campaign kamu kami sarankan buat buat naikkan naikkan scale up budgetnya, atau tambahlah konten yang bagus lagi, yang lebih menarik. Nanti si TikTok tuh nggak pasti ngasih ngasih notif kayak gitu sama kita. Jadi di sini kita harus riset dari riset lagi. Saya di sini juga baru belajar. Bukannya saya di sini udah merasa paling benar, paling pandai, enggak. Tapi dengan adanya channel yang saya buat ini, teman-teman semua boleh ini, misalnya teman-teman nih, oh dari yang saya coba saya dapat gini-gini nih, kita berbagi ilmu aja. Teman-teman kasih ilmu ke saya kasih ilmu ke teman-teman yang bisa saya ilmu yang saya ketahui gitu tentang TikTok Ads Manager ini. Kita saling berbagi aja, kita bahas semua. Dan lantaran itu saya berniat untuk berbagi lewat dari via channel YouTube saya ini. Dan semoga teman-teman semua saling membantu juga buat biar biar YouTube channel saya ini bisa berkembang gitu. Ya mudah-mudahan yang saya video singkat ini memberikan manfaat, pemahaman buat teman-teman semua ya. Di sini tentang TikTok, di sini tentang pengalaman saya ngiklan di TikTok. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini untuk video hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, dan share juga nih video-video ke teman-teman yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah.